Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Anusun Yusuf. Saya dari kelas 3D, PGSD, Universitas Negeri Yogyakarta. Dengan nomor absensi 19 dan NIM 4 digit terakhir 1082. Oke, baik. Di sini saya akan mencoba untuk melakukan analisis regresi linear berganda dengan menggunakan SPSS. Oke, sebelum kita melakukan analisisnya, terlebih dahulu kita harus paham konsep dasar dari regresi berganda ini. Ada 4 konsep dasar. Yang pertama yaitu analisis regresi berganda bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh dua atau lebih variabel bebas atau biasa kita pakai X terhadap variabel terikat ya. Oke, biar lebih jelasnya, di sini saya sudah membuat tabelnya. Jadi di sini variabel bebasnya itu ada X1 dan X2, sedangkan variabel terikatnya itu ada Y. Nah, di sini gunanya yaitu untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh dua atau lebih variabel. Oke, kebetulan di sini kita pakai dua variabel X yaitu motivasi dan minat terhadap variabel terikatnya yaitu terhadap prestasi belajar siswanya. Nah, itu konsep dasar yang pertama. Kemudian ada yang namanya uji T dan uji F. Oke, kita coba cari perbedaannya ya. Yang pertama yaitu uji T. Jadi dalam uji T bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh parsial sendiri yang diberikan variabel bebas X terhadap variabel terikat Y. Jadi ini satu ya yang kita ambil, apakah motivasi belajar itu mempengaruhi prestasi belajar. Itu yang dimaksud dengan uji T. Oke, kemudian yang ketiga itu ada uji F. Nah, perbedaannya di sini, uji F itu untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh simultan bersama-sama. Jadi yang uji T itu dari satu, kalau uji F itu bersama-sama. Di sini maksudnya bahwa apakah variabel bebas yaitu motivasi dan minat itu berpengaruh terhadap variabel terikat yaitu prestasi. Jadi dua-duanya variabel bebasnya ini apakah memiliki pengaruh terhadap prestasi. Nah, itu yang dinamakan dengan uji F. Oke, itu ya perbedaannya antara uji T dan uji F. Kemudian yang terakhir yaitu ada koefisien determinasi, di mana berfungsi untuk mengetahui berapa persen pengaruh yang diberikan variabel X secara simultan terhadap variabel Y. Oke, seperti itu. Oke, setelah konsep dasarnya kita pahami, kita coba untuk langsung mempraktekkan ke dalam SPSS-nya. Oke, di sini saya akan coba untuk membuka SPSS-nya. Baik, kita sudah masuk ke SPSS-nya. Jangan lupa kita masuk ke variable view terlebih dahulu. Setelah itu kita ketik di sini. Yang pertama yaitu ada X1, kemudian X2, dan yang ketiga itu Y. Oke, setelah itu kita ganti measure-nya, scale. Oke, oke, kita kasih label. Untuk mengasih labelnya kita kembali lagi ke Excel-nya. Di sini X1 itu motivasi, X2 itu minat, dan prestasi Y itu prestasi. Oke, kita tinggal ketik di sini saja motivasi. Dan di sini ada minat, dan di sini ada prestasi. Oke, setelah seperti ini kita ke data view. Oke, di sini kita masukkan data dari Excel tadi. Oke, biar lebih cepat kita kopas saja. Di sini kita kopas. Oke, setelah kita kopas, kita paste di sini. Oke, sudah selesai, sudah seperti ini. Kita tinggal melakukan analis. Yang pertama, kita klik analis di sini. Kemudian cari regression. Kemudian pilih linear. Oke, di sini ada kolom dependent dan independent. Oke, kita masukin dulu kolom dependentnya yaitu prestasi. Oke, kemudian independennya kita masukkan motivasi dan juga minat. Oke, setelah itu kita tinggal klik OK. Nah, setelah itu maka akan muncul output dari regresinya di sini. Oke, setelah muncul outputnya seperti ini, kita akan mencoba untuk menginterpretasikan atau memahami hasil dari output tersebut. Oke, setelah seperti ini, di sini saya akan mencoba untuk membuat hipotesis. Oke, di sini saya sudah membuat 3 hipotesis. Yang hipotesis pertama yaitu terdapat pengaruh motivasi X1 terhadap prestasi Y. Kemudian hipotesis yang kedua yaitu terdapat pengaruh minat atau X2 terhadap prestasi atau Y. Dan yang ketiga, hipotesis yang ketiga yaitu terdapat pengaruh motivasi X1 dan minat X2 terhadap secara simultan terhadap prestasi Y. Oke, di sini
untuk mematuhi tingkat kepercayaan itu ada 95% dan A-nya itu 0,05. Nah, ini sudah menjadi standar statistikanya seperti ini ya. Oke, setelah kita melakukan perumusan hipotesis, kita di sini akan mencoba untuk menghitung uji T dan uji F. Sebelum itu kita pahami dulu dasar pengambilan keputusannya. Yang pertama itu ada pengambilan keputusan uji T, yaitu jika nilai signifikansi kurang dari 0,05 atau T hitung lebih dari T tabel, maka terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Kemudian, jika nilai signifikansi lebih dari 0,05 atau T hitung kurang dari T tabel, maka tidak terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Oke, untuk menghitung T tabel, di sini kita menggunakan rumus seperti ini. Yang pertama itu ada A, A-nya tadi 0,05, seperti di atas, 0,05, kemudian kita bagi 2, ketemunya 0,025. Nah, di sini N di sini adalah jumlah, ada 12. Kita coba lihat tabelnya kembali. Ya, di sini kita bisa lihat di sini ada 12. Ada 12, kemudian kita kurangi dengan K. K itu adalah variabel bebasnya. Variabel bebasnya itu ada 2, motivasi dan juga minat. Nah, kemudian dikurangi 1. 1 itu udah rumus bakunya seperti itu. Dan ketemunya adalah 9. Nah, untuk mencari 2,269 kita menggunakan tabel T. Oke, di sini saya sudah menyiapkan tabel T-nya. Oke, di sini sudah saya highlight. Oke, untuk cara melihatnya di sini kita lihat dari 0,025-nya. Di sini 0,025, kemudian kita tarik ke bawah. Kita tarik ke bawah sampai ke N9. Nah, di sini N9 adalah 2,26. Oke, seperti itu. Kemudian kita yang ke uji F. Oke, jadi pengambilan keputusan di sini jika nilai signifikansi kurang dari 0,05 atau F hitung lebih dari F tabel, maka terdapat pengaruh variabel X secara simultan terhadap variabel Y. Oke, kemudian yang kedua, jika nilai signifikansi lebih dari 0,05 atau F hitungnya itu kurang dari F, maka tidak terdapat pengaruh variabel X secara simultan terhadap variabel Y. Oke, untuk menghitungnya itu sama. Jadi di sini ada F, K tadi itu adalah variabel bebasnya itu ada 2, motivasi dan minat. Kemudian N-nya itu ada 12 dikurangi 2 sama dengan 10. Jadi 2, 10. Oke, untuk mencari hasil 4,10 itu juga kita menggunakan tabel dari F. Oke, di sini saya sudah siapkan tabel dari F-nya. Oke. Oke, cara mengambilnya yaitu kita cari dulu di sini ada 2. Nah, ini 2. Kemudian 10. Kita tarik ke bawah sampai ke 10. Oke, di sini ditemukan 210 yaitu 4,10. Seperti itu. Oke, baik. Selanjutnya yaitu kita akan mencoba melakukan pengujian hipotesis 1 dan juga hipotesis 2 dengan uji T. Oke, kita ke SPS-nya. Kita cari yang koefisien. Kemudian kita salin. Kita masukkan ke sini. Ini saya sudah masukkan. Oke. Setelah itu saya sudah lingkari poin-poin yang penting di sini. Oke. Selanjutnya kita akan mencoba menginterpretasikan pengujian hipotesis yang pertama. Oke. Di sini diketahui signifikansi untuk pengaruh X1 terhadap Y adalah sebesar 0,347. Itu yang mana lebih besar daripada 0,05. 0,05 itu A tadi ya. Kemudian dan nilai T hitungnya itu 0,992 lebih kecil daripada T tabelnya 2,262. Nah, T tabelnya itu hasil dari perhitungan yang tadi 2,262. Oke, di sini sehingga dapat disimpulkan bahwa H1 itu ditolak, yang berarti tidak terdapat pengaruh X terhadap Y. Maka bisa dibilang di sini X1-nya itu adalah motivasi dan Y-nya itu adalah prestasi. Maka dari pengujian hipotesis pertama tidak ada pengaruh motivasi terhadap prestasi belajar siswa. Kemudian kita mencoba melakukan pengujian hipotesis yang kedua. Oke, di sini diketahui signifikansi untuk pengaruh X2 terhadap Y adalah sebesar 0,07. Didapat dari ini ya, 0,07. Signifikansi dari X2 atau minat. Yang mana kurang dari 0,05 dan nilai T hitung 3,441 yang mana lebih besar daripada nilai T tabel 2,262. Jadi di sini dapat disimpulkan bahwa H2 itu diterima, yang berarti
terdapat pengaruh X2 terhadap Y. Maka di sini X2-nya yaitu minat, maka terdapat pengaruh dari minat terhadap hasil prestasi siswa itu. Itu untuk pengujian hipotesis yang kedua. Oke, selanjutnya kita akan mencoba untuk melihat kurva dari uji T tadi. Di sini ada area merah dan area hijau. Di sini diupdate oleh T tabelnya yaitu 2,262. Kemudian yang pertama itu ada hipotesis pertama, hipotesis 1 atau X1 itu di 0,992. 0,992 berarti di tengah-tengah ini. Nah, ketika hipotesis itu masuk di area merah, maka hipotesis itu ditolak atau tidak diterima. Kemudian X2 itu di area hijau. Di sini 3,44, 3,441. Maka hipotesis yang di area hijau ini diterima. Maka hipotesis 2 itu diterima, yang berarti di sini minat itu memiliki pengaruh terhadap prestasi belajar siswa. Oke, perbedaannya kalau misal hipotesisnya itu di sebelah kanan seperti ini, maka itu adalah positif. Kemudian kalau misal di sebelah kiri itu negatif. Misalnya sebelah kanan seperti ini, yang berarti minat siswa semakin tinggi minat siswa, maka semakin meningkat juga prestasi belajar siswa. Itu kalau di sebelah kanan. Begitupun sebaliknya kalau di sebelah kiri. Tetap memiliki pengaruh tapi negatif. Seperti itu. Oke, baik. Selanjutnya kita akan melakukan pengujian hipotesis yang ketiga dengan uji F. Jadi di SPSS-nya kita cari ANOVA. Oke. Setelah itu saya sudah menyalinkan dari ANOVA ini ke sebelah sini. Oke. Kemudian saya sudah lingkari poin nilai-nilai yang penting dari hasil SPSS-nya. Oke, untuk pengujian hipotesis ketiga dengan uji F diperoleh seperti ini. Berdasarkan output di atas, diketahui nilai signifikansi untuk pengaruh X1 dan X2 secara simultan atau bersama-sama terhadap Y adalah sebesar 0,000, yang mana lebih kecil daripada 0,5. Dan nilai F hitungnya, ini nilai F hitungnya 23,978 lebih besar daripada F tabel 4,10. Nah, 4,10 ini telah kita hitung tadi di atas ya. Oke, sehingga dapat disimpulkan bahwa H3 diterima, yang berarti terdapat pengaruh X1 dan X2 atau motivasi dan minat secara bersama-sama atau simultan terhadap Y, yaitu prestasi siswa. Maka dari itu ada hasil hipotesis yang perlu kita bahas dengan hipotesis yang kita buat di awal tadi. Oke, hipotesis yang kita buat di awal tadi yang pertama yaitu terdapat pengaruh motivasi X1 terhadap prestasi Y. Oke, hasilnya hipotesis yang pertama itu tidak ada pengaruh motivasi atau X1 terhadap prestasi atau Y. Kemudian hipotesisnya yang kedua itu terdapat pengaruh minat X2 terhadap prestasi Y. Oke, hasilnya ya terdapat pengaruh antara minat terhadap prestasi Y. Kemudian hipotesis yang ketiga yaitu terdapat pengaruh motivasi X1 dan minat X2 secara simultan atau bersama-sama terhadap prestasi Y. Oke, hasil pembahasannya tadi ternyata terdapat pengaruh motivasi X1 dan X2 secara simultan terhadap prestasi Y. Oke, setelah kita menjabarkan atau membahas perumusan hipotesis ini dan juga sudah menentukan hasilnya tadi, kemudian selanjutnya kita akan mencari koefisien determinasinya. Oke, untuk mencari koefisien determinasinya, kita akan menggunakan model summary. Oke, kalian ke SPSS-nya, kemudian kalian cari yang tulisannya model summary. Setelah itu, di sini sudah saya kopas lagi model summary-nya. Kemudian sudah saya lingkari poin yang penting. Oke, untuk membaca model summary ini, berdasarkan output di atas, diketahui nilai R square sebesar 0,842. Ini ya, nilai R square ya. Hal ini mengandung arti bahwa pengaruh variabel X1 dan X2 atau motivasi dan minat secara bersama-sama atau simultan terhadap variabel Y adalah sebesar 84,2%. Nah, ini untuk mencari koefisien determinasinya. Oke, sekian mungkin pembahasan mengenai uji regresi linear berganda. Nah, tadi di dalamnya udah ada uji T dan juga uji F, kemudian kita udah mencari koefisien determinasinya juga. Mungkin sekian, kurang lebihnya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.